Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini kita berada di Mandiri Tower, Tunjungan Plaza Surabaya. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Samuel Vincent, ada Marlon, Randy, saya Samuel Arya dan juga Dev. Di sini kita ditemani oleh Pak Adam Adam. Andika, Ya, selaku sebagai Pak mungkin bisa. Business Support Manager Bank Mandiri Area Kediri. Dan hari ini kita akan melaksanakan interview mengenai tugas Human Capital Management. Because Mr. Baba Andika doesn't consent to be videotaped by us, we can only use the audio for the interview. Perkenalkan, saya Samuel. Saya Marlon. Dan saya Randi. Saya De Valentino. Dan saya Semi, saya di sini bersama Bapak Adam Ya. Andika dari Bank Mandiri. Ya, Mungkin Bapak bisa perkenalan. kenalan dulu Oh Pak, iya, ya, baik. posisi juga. Oke, baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Siang Pak. Perkenalkan, saya Adam Andika sebagai Business Support Manager, atau istilahnya itu eh, kerennya di Mandiri itu BSM ya, Business Support Manager. Namanya tuh support, jadi support itu bukan unit bisnis ya. Jadi untuk kami, untuk saya itu supervisinya untuk unit ya, unitnya unit human capital, general, eh, jaringan, sama layanan atau servis. Sebagai perkenalan seperti itu, Bu. Itu. Oke. baik. Lanjut Lanjut. pertanyaan pertama. Pertanyaan. Kalau buat pertanyaan pertama Pak, Bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Iya. Inggris ya. Iya. jadi kalau di tim operasional nih Pak, gimana tuh cara mereka berkolaborasi dengan departemen yang lain? Jadi apa namanya supaya bisa tuh memenuhi tujuannya Bank Mandiri. Goalnya ya. Iya, Baik, makasih. Mas apa namanya? Randi. Mas Randi. Jadi Bank Mandiri itu saya jelaskan ya, overview Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu adalah perusahaan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, di mana Bank Mandiri itu berdiri pada tahun legal merge-nya 1998. Jadi usianya masih muda ya, 26 tahun. Jadi gabungan dari beberapa bank. Dulu tahun 1997 ada Kunjang Haji Krismon, dulu ada Bank Eksim, Bank Pemudaya, BDN, sama Bapindo, di merger jadi Bank Mandiri. Tahun 1998 ada legal mergernya. Sampai sekarang usianya 26 tahun. Sedangkan Bank Mandiri adalah bank, sebenarnya Bank Mandiri itu adalah bank core value-nya itu untuk habit ya, itu memang bank-bank untuk perusahaan corporate. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu memang rata-rata yang kesana, nasabah utamanya istilahnya itu perusahaan gede-gede lah, kayak Pertamina, terus PLN, terus apalagi itu rata-rata corporate, nasabahnya corporate ya. Nah, terus sinergitas antara operasional dengan bisnis itu ada, karena di operasional itu suatu bisnis tanpa operasional yang kuat, tanpa operasional yang sempurna, bisnisnya juga nggak bisa lancar. Sebagai contoh aja gini, kalau orang itu mengajukan pinjaman yang paling mudah aja, ini operasional ya, yang paling kecil. Orang mengajukan pinjaman otomatis kan ada apa tuh, data-data atau mungkin jaminan itu apa? Jaminannya tuh kayak kalau orang mengajukan itu kan jaminannya kayak rumah, tanah, itu kan jaminan. Nah, jaminan itu diproses untuk di review ya oleh unit operasional. Kalau di Mandiri namanya di unit BOC, Business Operational Center namanya. BOC itu beberapa unit. Ada unit yang untuk kredit, untuk operasional ATM, untuk kas, macam-macam. Itu ya di Bank Mandiri. Salah satu fungsi operasional itu seperti itu. Sinergitas antara bisnis dengan operasional itu harus bersinergi. Ya, bisnis tanpa operasional juga nggak bisa jalan. Contoh lagi gini, ATM itu kan ATM itu kan sebagai link atau mungkin sebagai jaringan layanan ya untuk kepada nasabah ATM itu.
Lah ATM-nya tuh kan yang mengelola ATM kan unit operasional gitu ya, bukan unit bisnis, bukan unit layanan di cabang. Gimana cara untuk mengelola ATM, pengisian uangnya seperti apa, ATM-nya jangan sampai mati, ATM-nya ruangannya itu harum, ATM-nya itu apa tuh istilahnya tuh jangan sampai dibobol orang, itu kan bagian dari operasional. Ya itu ya salah satu contoh seperti itu. Jadi memang operasional itu harus sinergi dengan unit-unit bisnis atau unit layanan di Bank Mandiri itu sih. Pertanyaan pertama itu ya. Kalau gitu kan tadi kan ada hubungannya dengan operasi, Pak. Operasional. Bisa berlanjut ke pertanyaan kita yang kedua, Pak. Iya, iya. Keterampilan apa yang paling penting bagi anggota tim di Departemen Operasi? Operasional bukan Ya, operasi. operasional. Iya, iya. Bank Mandiri. Baik, makasih Ko Samuel. Jadi operasional itu memang dibutuhkan sih. Dibutuhkan skill apa seorang pegawai kalau ditaruh di operasional. Jadi operasional itu memang yang dibutuhkan pegawai di bagian unit operasional. Yang pertama nih, pegawai itu kan ada namanya soft skill ya. Soft skill, ada hard skill. Kalau hard skill itu kan bisa dipelajari. Dikasih training, ayo kamu belajar ya, training ya. Dikasih training, nanti kamu latihan cara untuk operasional ATM, latihan untuk pengelolaan SDM. Itu kan ada training-trainingnya itu ya. Nah, selain hard skill ada soft skill juga. Soft skill di sini seperti apa? Namanya kan unit layanan ya. Layanan itu kan kalau ada kendala, itu 24 jam. Kalau ada kendala di operasional harus ready. Umpamanya gini, suatu saat ATM-nya tuh down atau mati, kan ngubungi ke unit operasional pas hari Minggu kan gitu. Gak ada alasan kamu tidak harus nolak telepon gitu loh, laporan gitu istilahnya itu. Padahal ATM-nya mati, waduh si Minggu gitu, aku sih bojoku si libur, si weekend atau si healing atau kemana-mana nggak bisa, harus standby terus. Oh ya siap, di mana ya? Langsung kita eskalasi. Karena di unit operasional ibaratnya kita punya anak yang kita itu yang harus mantau 24 jam sehari selama 1 minggu 7 hari. Kita mantau terus. Suatu saat kalau unitnya, anaknya atau mungkin ATM-nya kondisinya kurang baik-baik aja, ya kita harus cepat tanggap. Ini contoh seperti itu. Lah itu butuh soft skill. Ya, apa soft skill-nya itu? Pertama nih, ya orangnya harus cepat tanggap ya. Cepat tanggap itu loh, ya kan cepat tanggap tuh kan tidak harus orang pintar gitu loh, ya betul ya. Jadi TM itu tidak harus pintar negosiasi, tidak harus seperti itu. Yang penting cepat tanggap, orangnya care, ya orangnya antusias, kan gitu tuh. Orangnya harus ramah, kan kita itu loh sebagai orang Bank Mandiri. Jadi gini ya, kerja di bank itu ada 3 pilar, Mas Samuel. Pilar pertama apa? Kerja di bank itu, yang pertama harus mempunyai jiwa servis, jiwa melayani. Kenapa kalau jiwa melayani? Kan di bank itu kan perusahaan jasa itu layanan. Kalau di bank koyok sukanya mau cucu ayo sama orang itu enggak apa namanya, kurang ramah, kurang inilah, nggak mau melayani ya jangan kerja di bank, jadi PNS aja kan ya. PNS kan enak ya. Pagi-pagi main catur, kerokokan, kebuan gitu PNS ya. Kan gitu PNS ya. Kalau di bank kan nggak bisa. Harus ramah, wajib ramah itu, harga mati. Yang kedua apa kerja di bank itu? Kerja di bank itu yang kedua harus mempunyai hobi. Hobinya apa? Hobi jualan. Karena bank itu kan ujung-ujungnya jualan produk gitu loh ya. Jualan kredit, jualan produk Bank Mandiri, jualan dana, macam-macam yang dijual. Ya. Kalau walaupun saya operasional, tapi aku harus mempunyai hobiku, harus jualan produknya Bank Mandiri. Ya kok Samuel nih tatawari kok beli mobil. Padahal lo ngurusi ATM lo, ngurusi si kobre ya. Ini contoh ya kamu punya hobi jualan produknya Bank Mandiri. Karena di bank itu setiap kali ada jualan itu kan paling bisnis ya. Aku jualan produknya Bank Mandiri, jualan tabungan kayak jualan kredit, jualan KKB, jualan rumah, itu apapun itu kan bagian dari bisnisnya Bank Mandiri. Ya kalau tiap ada bisnis
di situ ada cuan. Cuannya apa untuk Bank Mandiri? Ya mesti kan ada spreadnya ya, ada bunganya kayak ada biaya-biaya, itu kan sebagai bisnisnya Bank Mandiri. Ya itu yang untuk yang pilar kedua. Pilar ketiga apa Pak Adam? Pegawai bank itu kan penuh risiko. Jadi bank itu risiko. Risikonya apa? Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, karena suatu saat kamu kalau kerjamu bagus ya, tapi kamu itu kalau suatu saat kamu itu kerja tidak sesuai ketentuan, ya, kamu bisa masuk penjara. Oke. Contohnya gini, contoh ya, saya menyalurkan kredit. Contoh ya, saya menyalurkan kredit, tapi di tengah jalan, ya, saya menyalurkan kredit itu tidak sesuai ketentuan. Contoh ya, kreditnya fiktif ya, terus orangnya tidak mempunyai istilahnya tuh kapabilitas untuk diberi kredit, ya, sehingga kreditnya macet, betul ya? Kreditnya macet, otomatis kalau macet orangnya lari gitu, ya, akhirnya kejaksaan masuk. Ini contoh ya, harusnya diperiksa oleh BPK, karena Bank Mandiri kan bank BUMN nih, diperiksa oleh BPK atau suatu saat. BPK itu apa Pak? Badan Pemeriksa Keuangan. Oh. BPK ya, diperiksa. Adam, kamu menyatakan itu salah. Saya juga sesuai ketentuan bla bla bla. Aku kena pasal pidana tipikor, tindak pidana korupsi. Oh, termasuk Pak itu. Itu karena itu bank BUMN, Badan Usaha Milik Negara, punyanya negara itu ya. Kalau di swasta enggak, berhubung ini punyanya negara, masuk tipikor, tidak sesuai prosedur. Jadi apa berarti yang pilar yang ketiga? Pilar ketiga itu mengamankan atau mitigasi risiko. Ya, itu adalah kewajiban saya untuk mitigasi risiko. Setiap aktivitas apapun dilihat risikonya. Orang bank seperti itu. Ini contoh tadi gini. Adam tak kasih ini ya, tak kasih video ya, tak video. Aku nggak mau, nanti risikonya seperti ini. Risikonya kan kita mikirkan risiko itu. Risikonya itu ya. Setiap aktivitas di bank itu dipikirkan risikonya seperti apa. Risiko lah, ya. Contoh teller aja ya. Teller itu transaksi teller itu harus ada underlyingnya. Ini contoh seperti ini. Orang umpamanya nabung ya, nabung 1 juta. Berarti apa? Teller itu mau memposting itu loh Bu. Pertama ada vouchernya ya. Pertama kan itu slipnya itu kan voucher namanya ya. Ada tulisannya, betul ya. Terus ada tanda tangannya, ada tanggalnya, ada seperti itu. Berarti baru diposting, kan gitu lah. Berarti sah gitu ya, komplit seperti itu ya. Gak bisa bayangkan ya Bu ya, umpamanya ya kosongan, slip kosongan diposting 1 juta, itu kan berarti kan tidak sesuai dengan ketentuan kaidah kan ya, nggak komplit ya, kan nggak komplit kan gitu ya. Jadi setiap apapun transaksi itu harus komplit. Nah itu mitigasi risiko seperti itu. Contoh lagi ya, seorang teller disuruh atasannya, dipanggil sama atasannya, dipanggil, sekarang kamu kerjakan ya debit rekening nasabah ini seperti itu ya. Kalau teller melaksanakan itu ya, itu risiko. Ditanya, Pak, saya debit rekening nasabah, mana perintahnya dari nasabah, kan gitu ya. Koko punya tabungan di Bank Mandiri, Koko nggak kerasa menarik, nggak merasa menyuruh, ya tahu-tahu dia ada penarikan, kan komplain itu ya. Seorang teller akan mengeksekusi transaksi itu kalau ada perintah dari Koko, betul ya? Harus ada perintahnya, walaupun yang merintahkan atasan itu nggak boleh ya, walaupun atasan diperiksa, Pak saya nggak mau Pak, nggak ada perintahnya dari Koko ya, Koko saya nggak perintahkan kok. Baru Koko Semi memerintahkan surat resmi, tanda tangan ya, ada fotokopi KTP-nya udah resmi, ya konfirmasi tellernya ke Koko Semi, kok ini mau transaksi ini, iya 1 juta, bla 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 seperti itu, baru dilaksanakan. Berarti sah seperti itu. Kalau disuruh tellernya
Nah, ditiru atasannya, nggak ada underlying, istilah underlying itu sebagai bukti pelengkap itu loh. Itu nggak sah, harus ditolak, walaupun itu atasannya. Berarti apa yang saya sampaikan ini, seorang pegawai harus tahu risikonya, harus memitigasi suatu transaksi, suatu risiko pekerjaannya. Itu ya, 3 pilar itu sebagai orang kerja di bank. Ya, hubungannya apa Pak Adam dengan pertanyaan tadi apa? Bu, pertanyaan tadi apa? Pertanyaan itu dengan Kompetensi kalau masalah operasional. Keterampilan, ya. Lah, keterampilan apa yang dibutuhkan operasional? Kerja di bank itu mudah kok, Bu. Kerja di bank itu umpamanya gini. Orang kerja di bank itu lulusan lulusan apapun bisa gitu ya. Oh. Contoh nih, aku membutuhkan seorang tenaga operasional ya. Operasional kayak aku. Aku butuh kualifikasi katakanlah S1 bla bla bla, walaupun macam-macam ya. Karena dunia kerja beda dengan dunia kuliah. Orang kuliah kumlot ya, belum tentu kerja itu bagus. Aku di Kediri itu punya anak buah lulusan UB, kumlot sarjana hukum. Anak buahku, ini cerita ya apa ya? Apa? Ya, kumlot itu ya, terus sarjana hukum UB lagi ya. Terus lagi nih kan, namanya Agung. Dom, kamu tuh UB kumlot, aku nggak percaya. Kamu tuh tipikalnya orangnya itu, kalau ngomong itu pemalu, pendiam, biasa-biasa aja, kelihatan nggak pinter. Kamu tuh tes sekarang ya, tak tes masalah hukum ya. Hukum kalau orang selingkuh itu apa hukumnya apa gitu ya? Ada pidananya apa? Nggak bisa aku Pak, nggak bisa. Itu nggak bisa menjawab gitu. Walaupun dia kumlot. Karena di hukum itu semuanya kan hafalan ya. Pasal-pasal itu loh. Pidana, iya itu. Pidana harus gini-gini harus hafalan. Ini contoh. Kerjanya pun belum tentu bagus. Dia fakultas hukum ya. Ya biasa-biasa gitu. Posisinya dia Pak? Haji kalau masalah itu. Oh. Haji kayak anak buahku dia di Haji Pelaksana. Dia di Haji Pelaksana. Itu contoh. Ada lagi nih contoh. Di tempatku ada lulusan anak UI, aku sebutkan namanya. Lulusan UI akuntansi dulu. Ya. Kerjanya pakai biasa pelaksana ya. Dia pinter, otaknya pinter. Tapi dia itu orangnya pendiam, introvert ya. Tertutup gitu ya. Tertutup, akhirnya apa? Dia nggak bisa berkarir kemana-mana karena setiap ada ujian lolos tapi wawancara nggak bisa ngomong, terlalu pendiam. Ini contoh. Jadi kerja di bank itu intisarinya gini yang ditanyakan nih tadi itu, Pak, keterampilan apa yang dibutuhkan seorang operasional? Semua bidang apapun bisa di situ. Karena kerja itu pertama itu harus mempunyai yang pertama nih orang kerja ya keberanian, punya nyali yang baik, yang bagus gitu loh, nyali yang positif loh ya. Jangan seorang pegawai bank itu yang pemalu, ya, yang berani ya. Yang kedua apa? Kerja di bank itu. Yang kedua kerja di bank itu harus mempunyai pemikiran yang kritis dan inovasi. Yang kritis dan inovasi, dia tidak boleh di zona nyaman. Kalau saya di seorang operasional bagian namanya itu bagian ATM atau apapun, dia tidak harus disuruh perkara gini-gini toh, biasanya ya gini-gini buat nota seperti itu. Dia kalau hanya seperti itu, dia tidak akan berinovasi. Dia mata atasannya, dia pegawai yang biasa-biasa saja. Caranya gimana Pak Adam? Sebagai pegawai pelaksana, dia itu harus mempunyai pemikiran kritis, mempunyai inovatif. Ngasih contoh, Pak, gini loh Pak, kalau untuk operasional ATM aja kasih contoh ya. Kalau saya ini kalau menghubungi nasabah satu-satu itu kayaknya ya nggak praktis ya Pak kalau ada masalah, atau menghubungi vendornya nggak masalah. Ya nggak praktis ya Pak. Pak, kalau gimana Pak? Kalau ada masalah gini itu langsung umumnya pakai WA Blast, ini contoh aja ya, pakai apapun. Dia mempunyai terobosan itu loh. Itu yang diperlukan ya. Yang diperlukan. Pemikiran seperti itu. Semua apa ini sih, semua bidang kerjaan seperti itu. Yang ketiga apa? Yang dibutuhkan seorang pegawai itu mempunyai percaya diri. Karena di bank itu kan perusahaan jasa.
Apalagi yang di frontliner ya, apalagi yang di cabang itu percaya diri. Yang langsung berhubungan sama Nasabah, iya percaya diri. Jangan kan nasabah, kalau di sini juga percaya diri. Kayak Pak Adam ini kan back office ya di operasional, harus percaya diri. Ya, kalau menghadapi siapapun ya, percaya diri dalam arti apa? Ya berani ngomong, berani menyampaikan sesuatu, apapun. Itu kan percaya diri ya. Ya itu yang ketiga. Yang keempat, harus mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu baik di operasional, apapun di front-ender, apapun di mana-mana. Komunikasi yang baik itu penting. Ya, pandai menyesuaikan diri. Ya, kayak Pak Adam nih, kayak aku gaya style kayak anak muda nih, gaya kayak strength itu, aku ya bisa gitu loh ya. Gayanya kan bisa aku ya, tapi aku menyesuaikan diri dengan anak muda gini kan ya. Style-stylenya ya kayak muda gitu. Kalau berbicara dengan anak yang udah tua-tua, kayak beda. Stylenya beda aku, ya. Karena harus saya menyesuaikan diri. Harus mempunyai komunikasi yang baik. Ya Pak Adam dulu seperti apa Pak bisa itu? Latihan. Pak Adam dulu orangnya kayak saya dulu karena orangnya pendiam. Dipaksa saya tuh harus belajar menjadi orang yang berani dan harus pintar ngomong. Walaupun kadang-kadang beletotan ini dia. Bisa soal bisa jawabannya ya kalau bisa soal aku gugup enggak Pak. Aku penasaran kalau ngomong itu ini kalau merasa kalau bicara itu aku merasa kayak apa jadi kayak Andi Gagap itu loh, apa namanya itu? Kayak Adi Gagap itu loh. Apa kayak seperti kan aku dulu kan kecil gagap kalau ngomong. Oh, gitu. Kecil gagap. Aku yang orangnya pendiam, minder, kalau ngomong gagap gitu loh ya. Macam sekarang nggak bisa hilang. Saya ada gagap-gagapnya gitu. Perasaan saya ya, nggak tahu kalau orang yang menerima. Jadi harus pandai berkomunikasi, harus pandai menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, siapapun harus seperti itu dimanapun. Yang kelima apa? Harus punya semangat juang. Semangat juang itu apa Pak Adam? Orang kerja kalau nggak ada semangat kelihatan tuh. Oh iya. Ya, luyur, performanya juga kelihatan. Kelihatan, harus banyak semangat. Kayak Pak Adam ini kan kelihatan semangat tuh ya. Oh, semangat cerita. Walaupun wis tuwek gitu ya. Aku pensiun kurang setahun lagi loh, setahun setengah lagi. Oh. Tapi aku merasa seneng gitu ya, semangat karena ibadah itu kalau kerja apapun kalau ditelateni, disenengi ya akan enak gitu loh buat kita gitu. Kalau kerja sementara kalau kerja ya nggak disukai, apapun pekerjaan nggak disukai gimana perasaannya kan nggak nyaman ya. Iya. Kepingin apa ya, kayak kepingin keluar. Kayak seperti terpaksa Pak. Terpaksa. Gitu ya. Yang terakhir apa? Yang keenam harus mempunyai attitude yang baik. Attitude itu tuh gini, harus mempunyai jiwa yang low profile, humble, gak sombong, kan gitu ya. Kan orang itu kalau dalam apapun kalau humble itu kan disukai banyak orang. Oh iya. Rendah hati gitu loh, iya. Terus dia itu mempunyai attitude yang baik, apalagi dia jujur, ya jujur. Terus dia itu apalagi ya yang berhubungan dengan dia itu suka menolong orang lain. Itu kan bagian dari attitude ya. Itu harus wajib dimiliki. Kerjanya bagus, walaupun apapun, tapi sama temannya nggak bagus, nggak punya attitude yang baik, itu kan mempengaruhi kinerja dia, juga mempengaruhi bagian di apapun bagiannya. Itu sih jawaban dari aku. Jadi intisarinya Pak Adam, kira-kira apa Pak skill yang di operasional dibutuhkan? Semua bisa. Lintas sektoral. Operasional. Saling dibutuhkan Pak kan ya. Iya. Satu bagian dan yang lain. Betul, itu Pak, sih. Berita itu ada banyak ya Pak ya? Bagian divisi-divisinya di Mandiri. Punya saya. Bukan Oh, yang di overall jumlahnya, Mandiri. Overall Mandirinya itu. Jadi di Mandiri itu gini ya. Organisasinya aku nggak menganutnya gini. Oh, struktur organisasi, ya. Organisasi. Jadi di organisasi Mandiri itu yang paling tinggi itu namanya CEO, Direktur Utama. CEO-nya ya. Iya. Direktur Utama itu ada wakilnya, namanya wakil direktur utama. Wakil direktur utama itu punya anak buah, punya di bawahnya itu loh, subordinatnya itu loh. Subordinatnya itu namanya group head. Group head itu apa? Divisi grup gitu loh ya. Group headnya kredit, group headnya jaringan,
grup bed-nya apa namanya lagi ya, macam-macam grup bed seperti itu ya. Di dalam salah satunya itu RCO, di situ regional chief RCEO, economy of, kayak kalau direktur utama namanya CEO ya. Ini RCO ya. Iya. Ini bawahnya CEO. CEO-nya, Chief Executive Officer-nya Ya, regional kalau gitu. dulu namanya Kanwil kalau dulu iya. itu bagian itu dibawa langsung wakil direktur utama. Lah, ini kan di sini kan itu masuk RCO nih, Kanwilnya di sini. Jabatannya Kakanwil namanya RCO, regional Chief Economy Chief Executive Officer. Executive Officer. Iya. Ya, Kakanwil istilah kalau dulu Oke. itu. Kepala kantor wilayah. Di RCO itu punya Lingkup kekuasaan di bawahnya itu ada nih daerah operasional itu bukan. di bawahnya RCO di Surabaya ini ya. Di Iya. Surabaya ini ada namanya segmen head. Segmen head itu ya pembantunya dulu. Pembantunya ada bantu urusan kredit, urusan dana, ya. Terus area head. Balik lagi ada area head ini namanya. Area head itu kayak tentara itu kayak kodim. Kayak korem area head. Dia punya tim banyak. Kalau yang segmen mikro segmen itu nggak punya tim banyak. Jabatannya itu dia segmen istilahnya itu manajer segmen. Nah, area head itu di Bank Mandiri Kanwil 8 Surabaya itu ada 7 area head area istilahnya itu ya. Per kota itu, Pak. Per kota. Kota. Yang pertama Surabaya nih. Surabaya ada 3. Surabaya Niaga, wilayah nanti coverage-nya ke utara, Madura, Surabaya Utara ya. Terus Surabaya Gendeng Kali. Gendeng Kali itu dalam kota ya. Surabaya Pemuda itu Surabaya ke arah Jombang, Surabaya Barat ya. Jombang itu Jombang iya, ke coverage-nya itu. Ya. Itu ya. Terus ada lagi nih area Gresik, area Gresik, terus area Kediri, area Jember sama area Malang, ada 7 area. Lah di area Kediri di tempatku itu wilayah kerjanya sampai wilayahnya kalau di Kediri itu ada namanya Plat AG, Plat AE. Kalau Plat AG itu kan wilayah Karsidenan Kediri. Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Kertosono. Itu kan Plat AG istilahnya itu ya. Itu namanya wilayahnya di Pemandi ada Kediri. Wilayah kerjanya itu. Ada lagi yang Plat AE. Di sana itu kayak Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, itu plat AE itu kalau plat nomornya itu ya. Sesuai itu Pak berarti. Iya, Karsidenan Kediri sampai Madiun itu wilayah koordinatornya namanya di area Kediri. Di Kediri sana ya. Ya. Lah itu ada namanya area bosnya atau mungkin yang paling tinggi head areanya namanya area head. Lah area head itu di bawahnya lagi ada nih segmen. Bukan kalau di Surabaya segmen head nih. Kalau di area Kediri namanya segmen manager. Ngurusi dana, ngurusi cabang, ngurusi mikro gitu ya. Kayak Pak Adam nih ngurusi operasional, macam-macam ya. Ada lagi di bawahnya itu cabang-cabang. Cabang-cabang itu loh, cabang-cabangnya kecil-kecil. Iya, cabang-cabangnya kecil-kecil itu tanggung jawabnya langsung ke area head-nya. Cabang-cabang kan di Kediri itu di tempat itu ada 45 cabang. Cabang besar sampai cabang kecil. Yang di area Kediri ya, ada cabang besar, ada cabang kecil. Yang mencakupi Karsidenan tadi itu. Iya, Karsidenan Kediri sama Karsidenan Madiun. Iya. Nah, tugasnya apa area head-nya? Area head itu tugasnya adalah koordinator untuk memanage target-target yang dibebankan kepada area Kediri nanti dengan di breakdown ya ke masing-masing cabang. Lah segmen-segmen itu sebagai supporting, membantu. Kamu tak kasih ini seperti itu. Ya, itu di tiap cabang nih Bank Mandiri. Cabang itu ada kelas-kelasnya. Kalau di BCA itu namanya KCU, kantor cabang utama. Kalau di Mandiri, istilahnya tuh cabang kelas-kelasnya ada B1, B2, B3. Ya. Kalau B1 ini Kediri aja yang saya bahas ya, masalah kan di Kediri. B1 itu cabang besar ya. Kalau di area Kediri itu ada cabang Madiun, ada cabang
Kediri, cabang Cuma Madiun, dua aja. cabang B1, cabang besar, KCU-nya istilahnya tuh ya. Yang di Kediri itu yang tower tuh ya? Iya, yang gede itu Jalan loh. Diponegoro itu ya? Iya. Oh, oke. Yang kedua cabang B2. B2 itu cabang B1 tuh gini, cabang B1 itu size-nya, bisnya gede. Baik dana, baik pinjamannya, baik transaksinya, baik SDM-nya pegawainya lebih gede. Cabang B1. B1. Di bawahnya nanti ya B2. B2 itu cabangnya agak kecil dikit ketimbang B1. Dana baik dana macam baik dana kredit dan macam-macam itu. Kalau di area Kediri ada 2, cabang Blitar sama cabang Tulungagung. Ya, itu yang B2 ya. Yang B3 itu ada 5. Di 5 ya. Kalau di Kediri itu ada area Kediri ada cabang Tulungagung, ada Nganjuk, ada Pare, ya. Ada Ponorogo, ada cabang Madiun Sudirman. Oh, Ada lagi cabang Kediri di yang lama Kediri. itu ya? Kediri itu loh. Kayak Haryono. Bukan ya? Bukan, Legend pemuda. Oh, Kalau yang di Kediri, Pemuda, ya. yang di pemuda itu cabang B3. Yang lainnya cabang kecil-kecil itu B4 Yang namanya. banyak itu ya, Yang banyak sebenarnya itu. itu. Seperti itu sih itu. Oke. Oke. Mau lanjut? Oh ya. Lanjut. Lanjut buat pertanyaan ketiga nih, masuk tentang customer service sama quality control. Mm-mm. Nah, Mandiri ini kan banyak cabangnya, gak cuma Mm. satu. Kita nih penasaran proses apa yang ada buat mastiin kalau kualitas layanan di cabang A ini sama kayak di cabang B. Jadi gak ada yang kebagusan, gak ada yang kejelekan, semuanya rata. Oke, makasih siapa namanya? Dave Valentino. Mas Dev, Wak. Namanya kayak wong itu wong Valentino itu namanya itu Valentino Rossi itu namanya. Jadi gini Mas Valentino. Jadi Mandiri itu namanya perusahaan jasa ya, otomatis kan membutuhkan kualitas layanan yang standar ya. Standar layanan istilahnya itu. Standar layanan itu seperti apa? Jadi standar layanan di Bank Mandiri itu banyak sekali standar layanannya. Baik baik customer service, baik operasional, terutama customer service atau front ender. Ya. Di Mandiri itu ada unit namanya SQO, Service Quality Officer. Ada PIC yang ngurusi service. Ada lagi nih yang asistennya, itu yang ngurusi service. Nah, untuk supaya standarisasi layanan itu bagus, ada program Mas Valentino. Pertama programnya apa? Pertama nih programnya ya. Yang pertama ada namanya role play, tahu ya? Latihan, kayak wong latihan kayak main drama gitu loh. Satu tellernya, satu nyari temennya jadi customer no store. Cara penyampaiannya seperti apa, bla bla bla. Harus ada standarnya, ada checklistnya. Latihannya seperti itu. Ya, itu ya latihan ya, role play. Yang kedua programnya apa? Namanya manajemen by walking alone. Itu apa? Ya, cabang itu harus mengecek kondisi kantor. Contoh pagi-pagi, toiletnya belum dibersihkan. Contoh ya. Jadi langsung memanggil anak UB ke servis. Atau mungkin toiletnya kurang harum, manggil. Itu dimonitor. Fisiknya, manajemen by walking alone. Itu yang fisiknya. Terus yang siang-siang, ini yang mengerjakan kepala cabangnya, kepala unit kerjanya. Ada pegawai nih, dilihat layanan, kulitnya orangnya alas-alasan, ogah-ogahan gitu ya. Terus dipanggil, kamu kemarin kok kelihatannya kok alas-alasan ya, seperti itu. Bla bla bla, ada apa kan? Ini contoh ya, seperti itu. Manajemen walking alone. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi yang untuk role play ya. Itu tadi yang kedua tadi programnya tadi itu monitoringnya, layanan oleh kepala cabangnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga latihan product knowledge. Jadi Mandiri itu kan banyak product knowledge, baik itu perihal KKB, living, macam-macam ya. Itu di latihan itu dan ada tesnya. Semua frontender itu ada tes-tesnya itu nanti di ranking lulus enggak gitu. Kalau enggak lulus diulangi lagi terus jelek dipanggil
saya panggil ke area, kenapa kamu kok jelek nilai kamu waktu tes PK namanya, tes produk knowledge kok jelek? Iya Pak, kemarin saya belum belajar. Kamu belajar ya pokoknya di kucing lah seperti itu. Ya. Terus apalagi, ya kalau kita senyum salah sapa itu kan harga mati. Ya, itu programnya ya. Ya. Terus ada lagi yang terakhir, pelatihan. Jadi pelatihan itu kalau Bank Mandiri merekrut pegawai, orang luar kita merekrut bagian teller lah. Teller. Jadi di Mandiri itu jalurnya yang pertama ada jalur teller pria namanya. Kalau di BCA tahu ya. Di BCA itu pegawai yang CS sama teller itu kan pihak ketiga. Kayak anak magang, anak magang. Anak magang. Di BCA itu anak magang dia. Dia magang selama berapa tahun gitu ya? Ada kontrak kerjanya, iya. Tetapnya. Lulus SMA bisa. Oh, gitu. Bisa, SMP. Ya. Dia udah selesai, udah keluar gitu ya. Di Mandiri ada namanya mirip-mirip kayak BCA, namanya Pria Mandiri. Ya, Pria Mandiri itu yang istilahnya anak magang yang bekerja di Bank Mandiri sebagai teller ya. Dia lulusan SMA bisa fresh graduate, barusan lulusan SMA, atau bisa lulusan S1. Ini ya. Magang selama 3 tahun dia. Selama magang pertama dikatakan keterima nih sebagai Pria Mandiri. Sebelum magang dia itu dikasih pelatihan servis sama SKO tadi itu. Caranya gimana melayani orang seperti itu ya. Caranya gini seperti itu. Terus dikasih pembekalan macam-macam, pembekalan operasional, transaksi macam-macam lah. Sebelum masuk ya Pria Mandiri itu. Lah waktu masuk UJT dulu Mas Valentino. UJT itu tandem ya. Tandem sama tellernya, ngelihat orang kerja seperti itu. Nggak langsung terjun langsung. Baru 1 minggu langsung terjun langsung. Lah kalau sudah terjun nih ya, terus nanti tahun kedua ada pelatihan lagi, ada jenjangnya lagi, pelatihan kayak training lagi lah. Dia biasanya online biasanya itu. Jadi memang kualitas servis di Mandiri itu memang dijaga layanannya. Lah untuk Bank Mandiri ada namanya, istilahnya itu dulu namanya MRI atau awal-awal Mandiri merger itu namanya MRI ya. MR itu singkatan dari riset, apa sih itu singkatan MRI itu, manajemen riset industri, itu yang pihak ketiga oleh Infobank itu loh. MRI itu melihat servis layanan dari perbankan, itu pihak ketiga. Dulu Mandiri itu juara 5 kali berturut-turut. Setelah itu udah berubah lagi, nggak pakai MRI, pakai Experian ya namanya, Mandiri Customer Service Experience. Jadi pengalaman nasabah untuk selama dilayani Bank Mandiri gitu. Jadi nasabah sekarang itu beda dengan dulu. Kalau sekarang nasabah selesai layanan harus dilihat ratingnya. Pak, ratingnya 100 ya Pak ya, seperti itu. Pak 10, paling tinggi 10 cuma 100. Atau Google Form di itu loh, pengisian itu. Kadang kan kalau sekarang orang jualan, tahu betul sekarang jualan, berarti kan ada ratingnya ya jualan itu. Bank juga sama. Kalau ratingnya jelek, orang juga nggak mau Pak. Gitu. Orang nggak mau, terus dimarahi nih kepala cabangnya sama bosnya gitu. Ratingnya harus tinggi. Iya, seperti itu. Berarti apa? Ada nasabah pelayanan yang nggak puas gitu. Kalau ratingnya tinggi, otomatis nasabah tidak dilihat ratingnya. Gitu ya. Intinya gitu. Jadi untuk layanan nanti terstruktur mulai ya, karena 3 pilar tadi itu servis, jualan, sama kontrol itu kan bagian dari satu. Oke. Selanjutnya nomor 4. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait kepemimpinan. Iya. Jadi saya dengar Bapak punya tim di Kediri ya. Ya. Apa strategi kepemimpinan Bapak untuk mengelola tim secara efektif? Oke. Namanya siapa? Aku lupa sih, kalau lupa itu ya. Marlon. Iya. Jadi gini Marlon. Jadi Mandiri itu, sebentar ya aku tak baca WA dulu ya, kayak enak sama. Iya Pak, nggak apa-apa. Di WA bos kayak nggak dibalas kan, kayak enak ya Bu ya. Iya Pak, nggak apa-apa.
Jadi gini ya, di Mandiri itu istilahnya gini, untuk kepemimpinan atau leadership ya, seorang manajer atau mungkin kepala unit kerja memang diwajibkan mempunyai leadership yang baik ya. Jadi di Mandiri itu ada sistem namanya Mandiri Klik itu ya. Mandiri Klik itu di situ menu yang disetting, di-create oleh manajemen. Di situ bermacam-macam. Ada training, terus hubungan atasan bawahan. Itu tiap tahun disetting. Pegawai wajib mengisi itu. Ya. Bagi contoh gini, saya sebagai kepala unit kerja, katakanlah nih kepala unit di BSM atau di SDM. Tim saya kan banyak tuh, ada beberapa orang. Nah, tim saya itu mengajukan di Klik itu mau menghadap saya, mau ngobrol lah masalah pekerjaan gitu. Nah, dia di Klik saya sepanjang saya belum me-accept atau memberi approval masih gantung. Baru saya approval, dia menghadap saya. Apa yang dibicarakan? Biasanya itu perihal saya tak kasih tahu. Kamu ya di bagian di bagian haji, di bagian umum, kamu tak kasih target nih. Kamu harus menyelesaikan pekerjaannya itu harus sekian, menyelesaikan pendingan umum sekian macam-macam ya, sejak kesepakatan ya. Selama tahun 2025 ini, katakan di 2025 itu di awal tahun, kamu sanggup nggak gitu selama tak kasih target ini seperti ini? Pak, kayak keberatan Pak saya Pak. Kamu bisanya apa? Kalau bisa ini Pak saya ini. Oh nggak bisa ini. Itu dialog ya namanya dialog, manajemen dialogis antara atasan bawahan. Kalau ada kesepakatan, nanti aku buatkan kucing dokumentasinya. Dia buat macam-macam. Pak, oke Pak, saya komitmen Pak mengerjakan sampai selama setahun apa-apa yang harus saya kerjakan. Akhirnya kesepakatan ditulis, saya tanda tangani, si bawahan saya itu ngetik di Mandiri Klik itu. Apa bla ini aku harus menyelesaikan bla bla seperti itu. Itu ya, itu. Nah, itu selama itu ritual tahunan di awal tahun. Nah, di tengah perjalanan saya review selama 6 bulanan. Nanti saya panggil lagi. Kamu kemarin kasih target ya sama setahun itu. Sampai mana targetmu selesainya? Oh ini Pak, ini seperti ini. Loh kenapa kok belum selesai? Kendalanya ini Pak, ini Pak. Kamu kasih solusi. Kamu harus gini ya. Harus menyelesaikan seperti ini seperti itu. Kalau nggak bisa nanti resikonya ini seperti itu. Sanggup Pak kamu kerjakan sampai akhir tahun selesai? Siap Pak, saya sanggup seperti itu. Ya. Nah ternyata di akhir tahun saya review lagi akhir tahun. Loh, kamu katanya sanggup sampai akhir tahun. Ternyata kalau belum selesai gimana ini? Iya Pak, gini. Ya udah kalau gitu, berarti kamu nanti tak nilai. Berarti kamu seorang pegawai yang bukan gagal ya, tidak mencapai target. Kita kasih target umumnya 100%. 110%, 120%, kan kamu gak mencapai target, berarti targetmu berarti 80%, seperti itu. Contoh ya, terus 90%, seperti itu. Ya. Jadi di tengah perjalanan itu, saya sebagai atasan, sebagai coach juga, sebagai bukan bos ya, sebagai atasan yang bisa mengarahkan dia untuk mencapai target-targetnya itu, memberi solusi dan arahan gitu. Itu. Kalau saya yang jadi seorang gaya-gaya bos, marah-marah terus kan bos kan gitu gaya-gaya ya marah seperti nggak kasih solusi gitu ya. Kalau seperti itu ya gampang gitu ya. Kue bisa ya marah-marah terus. Iya. Kepribadian bos sama pemimpin ya. Iya, kayak leader atau coaching kayak begini. Coach itu kan namanya di forum di mana ada namanya forum coaching. Coaching. Iya. Lah kalau coach itu kan kalau pelatih bola namanya coach ya. Coach Indra Safi kan coach seperti itu. Lah fungsinya coach seperti itu. Dia bisa mengarahkan, bisa ngasih solusi, bisa membuat dia itu kalau kurang ini dimarahin, macam-macam ya kayak istilah-istilahnya itu coach itu loh. Tidak istilahnya tidak gaya-gaya bos.
Kalau bos itu maunya kan matang terus, nggak mau Iya. ngasih solusi. Pokoknya kamu tak kasih tahu target ini aku nggak mau. Pokoknya urusan kamu, contoh seperti itu kayak bos ya. Urusan kamu saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus targetnya terpenuhi itu kayak bos. Kalau coach nggak diarahkan, dibimbing, istilahnya 3N. N itu apa? Noto, ditata dulu. Toto ya pekerjaanmu ya, kamu harus gini. Oh ya, siapa Adam? Setelah selesai noto, kamu tak tuntun. Caranya gini ya kalau kerjaan ya, gini seperti itu. Gini. Selesai noto nuntun, terakhir apa? Nagih. Oh. Nagih pekerjaannya tuh. Iya. Beres enggak pekerjaan kamu? Itu terakhir nagih. Fungsi itu Mas Marlon. Iya. Fungsinya seorang leadership seperti itu. Oh, oke. Harus mempunyai role model, mempunyai jiwa role model. Kalau nggak bisa, ya ini nanti kasihan timnya. Kalau kita kerja itu kan tim, bukan superman, kan super tim. Katanya Prabowo aja seperti itu ya. Saya kan cari superman, saya cari super tim kan gitu ya. Iya. Dan gitu. Selanjutnya ya Pak. Iya. Dalam operation dan workflow ya Pak. Operation dan workflow. more flow. Alur kerja. Alur Alur kerja. alur alur pekerjaan. kerja, Operasi ya. dan alur kerja. Nah, apa saja proses operasional utama yang membantu Bank Mandiri melayani nasabahnya secara efektif? Jadi gini ya, semua di dalam layanan ada operasional, di dalam operasional ada servis, ada layanan, semuanya menyatu karena perusahaan Bank Mandiri kan perusahaan jasa. Kayak saya sebagai operasional kan nggak mungkin dong, saya itu pelanggan saya kan customer, kan nggak mungkin. Jadi yang customer saya ya pegawai itu yang curhat ke saya, yang nanya ke saya, yang buat ada masalah yang saya harus selesaikan, itu customer saya. Kalau seorang CS, customernya ya yang buka rekening kan gitu ya, yang seperti itu. Hubungannya apa nanti? Apa nanti nih pertanyaannya? Apa saja proses Alurnya? Iya, Alur untuk tentang operasional utama yang membantu bank operasional utamanya. melayani nasabahnya secara efektif. Jadi gini. Jadi kita nasabah nih Bank Mandiri. Seorang nasabah itu otomatis kan banyak tujuannya nih. Seorang nasabah pertama, nasabah itu mungkin mau nabung, ya. Nasabah mau pinjam uang, nasabah mungkin mau ganti ATM, kan macam-macam tujuan orang ke bank macam-macam. Nasabah mungkin mau bukan pinjam ya, kredit mobil, kredit rumah, macam-macam ya. Alurnya seperti apa kan gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Jadi alurnya kalau dulu itu kalau orang itu mau ke bank kan manual nih, ke kantor seperti itu, hubungi customer service. Nah, sekarang enggak, sudah namanya ada digitalnya, zaman digital. Makanya itu sekarang itu orang itu udah rasa-rasa ngebank, orang itu udah pakai HP, mobile banking. Iya. Di Mandiri namanya Livin ada. Oh, Livin ya. Livin Bank Mandiri itu orang bisa utang, bisa orang ajukan KPR, bisa orang mau tiket pesawat, sampai orang itu mau plesir. Plesir itu mau apa? Mau rekreasi, kemana jalan-jalan ke Hong Kong atau mungkin ke Thailand lah, berarti itu ada promo bisa pesan tiket di situ. Atau mungkin atau mungkin ini transaksi lain, pembayaran itu banyak sekali, banyak fitur, itu banyak sekali itu seperti itu. Terakhir buka rekening nggak usah. Kalau dulu kalau buka rekening langsung ke kantor kayak membawa KTP, sekarang nggak. KTP diginikan langsung bisa di scan langsung bisa di ini, pakai buka rekening pakai HP sekarang itu lebih praktis, lebih mudah gitu. Tapi dia nggak punya ATM, kan bukannya pakai HP, ya. Untuk mengatasi seperti itu, Bank Mandiri di Livin itu ada namanya menu untuk transaksi non ATM, apa namanya, aku lupa siapa itu. Cashless. Ya cashless. Kamu lebih pintar dari aku ya. Cardless atau cashless ya Pak? Cashless ya. Cashless, Jadi ya. umpamanya gini, contoh ya. Saya mau ngambil uang 1 juta nih. Ya, kan saya nggak punya ATM. Di Livin Bank Mandiri saya itu ada ketentuan. Saya pinjam 1 juta. Ya.
terus diverifikasi nomor berapa, nomor HP-nya, bla bla bla, ada menu-menunya. Saya ke ATM, kan nggak punya ATM nih. Saya kebetulan tinggalnya di mana, di jauh lah di pinggiran itu, nggak punya ATM. Akhirnya saya langsung ke ATM, pilih di ATM itu, langsung keluar uangnya itu. Cardless-nya itu. Atau sekarang pakai ini ya, QRIS ya sekarang itu. QRIS. Kalau orang mau ke mana itu, kau ke beli apapun lah, beli kan sekarang itu. Aku tuh kemarin itu kan rumah kan Malang aku. Iya. Asli kan Malang ya. Aku tuh kemarin itu CFD di Jalan Ijen Malang, tahu kan? Iya. Aku tuh orang jual tahu, udah tua. Aku kan duduk-duduk ya setelah olahraga itu loh. Pak, ayo Pak, itu lo tak tahunya ngetanget. Kalau nggak punya uang tunai, bisa pakai QRIS gitu. QRIS gitu ya. Kalau udah tua gitu ya. Iya gitu Pak. Ini Pak scan-nya Pak ini ditunjukkan seperti itu. Oh iya gini, tek. Ya Pak makasih Pak gitu. Jadi orang itu gitu. Sekarang anak milenial kan nggak mau pegang uang tunai itu ya. Betul ya? Nggak mau. Ya kartu aja nggak mau Pak sekarang. Iya. Teman saya ini jarang. Kamu termasuk gen apa Bu? Saya Masuk Gen Z apa Gen apa? Gen Y? masuk Gen Z ya. Gen Z kan ya. Gen Z ya Gen Z. Gen Z ya. Iya. Iya, Gen Z sekarang nggak mau pegang uang tunai itu, yang penting cashless semua ya. Rasa-rasen pegang uang tunai itu. Resiko. Iya. Kecuali cuma parkir doang gitu aja ya. Parkir sekarang juga pakai kartu. Iya pakai kartu ya, bisa ya, pakai QRIS ya. Tukang parkir ngalusin QRIS Pak. Ada ya QRIS Iya ya. kan banyak Pak di Kediri tuh. Oh. Dia ngalusin QRIS terus kalau nggak bisa bayar itu bisa scan langsung aja katanya gitu. Sekarang trennya ke sana. Iya. Jadi hubungannya dengan layanan tadi itu apa? Jadi Mandiri itu mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan zaman. Jadi fungsi-fungsi ATM itu nanti berkurang. ATM kan untuk ambil uang tunai ya. Nanti suatu saat nanti berkurang. Nanti kira-kira mungkin 50 tahun yang ada, 50 tahun yang akan datang nggak ada lagi nih ATM gitu. Semua pakai QRIS, semua pakai di Cina itu loh. Iya. Kan nggak ada di ATM di Cina itu. Semua pakai ini. Pakai WeChat itu. Iya. WeChat ya namanya. WeChat. Semuanya pakai situ. Itu sih, itu layanannya itu. Jadi tapi tetap Mandiri kan Indonesia masih belum ke sana ya. Tapi dua-duanya dikombin, baik digital maupun yang manual itu tetap ada SPRI layanan lah. Namanya kan bank ya, berarti kan dibutuhkan orang Indonesia kepingin tetap juga dengan tatap muka. Kalau orang itu ada masalah nih contoh ya, umpamanya ada masalah apapun perihal rekeningnya, akunnya dia, kan nggak mungkin dia itu telepon ya. Kalau nggak marem, kalau nggak tatap muka dengan CS-nya kan gitu ya. Itu sih. Jadi ini ya dinamis kalau untuk layanan di samping digital juga ada yang konvensional. Tapi besar banget tuh Pak ini. Peralihannya yang ke QRIS itu penggunanya banyak sekali ya kan? Banyak. Iya. Banyak Mandiri. Jadi Mandiri itu gini, Livin ya. Kalau QRIS semua bank bisa. QRIS itu di Mandiri itu kemarin Mandiri itu HOT, kamu tahu nggak? HOT Mandiri ke-26 kemarin itu manggil Treasure apa ya? Bintang Korea itu loh. Treasure. Waktu di JIS itu yang manggil hanya Mandiri doang yang bisa menghadirkan. Jadi Mandiri itu sebagai bank BUMN ya, juga perusahaan pertama yang bisa menghadirkan artis Korea ke JIS kemarin itu ya. Itu menebo itu di media sosial itu. Mandiri bisa menghadirkan Treasure ya, dengan konsep yang spektakuler panggungnya itu. Sampai EU itu Mandiri suruh buat EU gitu loh. Event organizer gitu. Kok pinter gitu buat setting panggung seperti itu. Karena di Mandiri itu di Jakarta ya, banyak anak muda yang lulusan luar negeri yang kerja di Mandiri. Anak muda milenial gitu loh. Karena Mandiri itu tempat untuk juara dulu jadi ada perusahaan apa gitu ya di luar negeri itu menilai perusahaan-perusahaan yang tempat nyaman untuk bekerja. Dunia itu loh ya. Salah satunya Bank Mandiri. Tahun berapa ya? Tahun 2020 atau berapa gitu. Pernah dinilai itu. Jadi kerja di Bank Mandiri itu tidak harus kerja yang gini ya. Dia ada
ada ajang untuk berekspresi, Tidak monoton. tidak monoton. Kamu pinter apa jenenge, karena itu dihargai. Kamu pinter katakanlah nih punya prestasi juara apapun ya, juara apapun di luar pekerjaan sehari-hari itu dinilai sesuatu nilai tambah. Kamu pinter, oh semi nih pinter umpamanya apa, karate gitu ya, atau apapun gitu ya, punya prestasi nasional gitu ya. Kamu dinilai sama perusahaan, kamu dijaga sebagai anak emas gitu, sebagai talenta gitu, dihargai gitu. Tidak harus kamu kerja ini enggak seperti itu. Jadi sebagai banyak yang kerasan kerja di Bank Mandiri itu anak-anak muda gitu, karena memang ada bisa dikasih wahana ya, tempat untuk berekspresi seperti itu. Ini Lo berapa? ke pertanyaan terakhir Pak sudah. Terakhir ya. Kok dikit ya? Kok dikit ya? Nah, aku udah. Apa? Tadi kan Bapak soalnya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mau tanyakan Pak sudah Bapak jawab Pak. Oh, Kebanyakan itu apa? sambil ngobrol tadi itu. Jadi ini langsung ke pertanyaan terakhir aja tadi kan mengenai resiko Pak. Iya. Tadi kan Bapak bilang kalau kerja di bank itu penuh resiko. Nah, jadi bagaimana caranya Bank Mandiri untuk mengelola resiko ini dalam operasi sehari-hari? Terutama kan dalam pencegahan penipuan Pak ya. Iya. Sama keamanan data. Iya. Jadi gini ya, Bank Mandiri itu sebagai bank BUMN punya regulasi yang ditetapkan oleh regulator OJK. Salah satunya PDP ya, perlindungan data pribadi, perlindungan data konsumen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bank Mandiri sebagai orang kerja di bank itu kan punya risiko. Salah satu risiko yang tadi saya sampaikan itu juga risiko hukum, dituntut oleh customer ya. Umpamanya saya sebagai ceroboh, saya sebagai pegawai Bank Mandiri ceroboh ya, membocorkan rahasianya nasabah. Katakanlah gini, suami istri ya, namanya suami istri itu kan sering ke kantor menemui saya ya. Suami istri ini ya, suatu saat suaminya itu minta tolong ke saya, aku minta tolong Pak, istriku lagi nggak enak badan gitu, mau lihat, minta rekening korannya itu loh. Ini contoh ya, walaupun ini suami istri ya. Kalau saya berikan, wes tak beri tak print ya, ceret seperti itu. Ternyata dia itu lagi ada proses perceraian, huru hara setelah itu ya, mau gini dan itu. Dia marah dengan istrinya, ternyata uangnya ini seperti itu. Ini loh buktinya, aku rekeningmu tak cetak di Bank Mandiri. Istrinya marah-marah ke Bank Mandiri, ke saya. Saya akhirnya dituntut secara hukum karena menyebarkan rahasia nasabah. Ada undang-undangnya itu. Ada undang-undangnya. Saya bisa dituntut secara hukum. Berlaku untuk semua bank Pak? Semua. Itu ketentuan dari Bank Indonesia. Tapi ada Pak sering? Nggak pernah, kita tahu semua. Ini contoh aja ya. Secara tulis Contoh. Jadi kayak sudah ada rahasia nasabah, ada undang-undangnya itu. Itu BI itu. Semua contoh gini, contoh aja ya. Koko iki anaknya Pak Hadi. Suatu saat Pak Hadi telepon aku. Pak Cadam, aku lihat rekeningnya seperti Samuel. Kau kan punya rekening pribadi nih, walaupun ini bapaknya lo ya. Pak Hadi, mohon maaf Pak, kita nggak bisa. Lalu kenapa Pak Adam? Karena ini Koko sudah menyerahkan amalannya kepada saya, rekeningnya. Jadi saya jaga kerahasiaannya kan gitu. Walaupun bapaknya sendiri lo ya yang minta seperti itu. Itu rahasia, dijaga terus. Kecuali kamu ngasih perintah pada saya. Pak Adam, tertulis ya, kalau seandainya papa saya nanya saldo, bla 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 bla, monggo silakan dikasih, nggak apa-apa. Ada perintah tertulis, saya bisa memberikan. Kalau nggak ada perintah, saya nggak berani. Ini contoh, ya. Terus hubungannya nanti itu antara
risiko ya, Resiko operasional. risiko operasional, Sehari-hari. risiko sebelum. Jadi setiap hari itu activity kayak teller gitu ya. Ya. Teller itu kan habis kerja, kan dicek nih sama tellernya sendiri. Oh, oke. Bener nggak aku tadi transaksinya itu store 1 juta? Loh kok ini ya? Kok bukan 1 juta ya transaksinya ya? Kok 5 juta ya? Berarti kan dia selisih. Di satu-satu di pekerjaannya dia itu loh. Itu teller. CS juga sama. Aku tadi ngasihkan melayani nasabah, terus ngasihkan ATM. Jumlahnya berapa ya ATM-nya? Loh, ini aku ngasihkan ATM-nya 5. ATM-nya kok tadi kan 10 nih, seharusnya kan sisa 5. Loh, kok sisa 4? Berarti hilang 1 dong ini. Kemana kan seperti itu? Jadi dia seperti itu. Atau mungkin seandainya dia tuh kelolosan nih. Tapi ada unit namanya yang unit BBC, Brand Business Control. Tugasnya yang ngontrol pekerjaannya orang itu, dicek. Ada unit sendiri di cabang-cabang itu untuk mengontrol risiko. Risiko lupa, risiko apapun itu di situ. Itu sih. Jadi semuanya di bank itu organisasinya tertata rapi. Ada unitnya yang bagian teller ada CS ada atasannya, officer, supervisornya lah seperti itu. Ada kepala cabangnya, ada yang luar, bagian marketing macam-macam. Ada bagian risiko, itu nanti yang ngontrol bagian ini. Bagian risiko, Pak. BBC, Brand Business Control. Ada lagi nih, contoh risiko itu berhubungan dengan kredit ya biasanya itu. Oh. Jadi kalau kredit, pemberian kredit nih, kalau dikasih kredit 10 miliar katakanlah nih, lah itu sebelum dicairkan, ya itu namanya ada RKK. RKK itu rapat komite kredit. Di situ ada unit, dia sebagai inisiasi mau memberikan kredit kepada Alvino katakanlah ya. Ya, di sini lagi unit risiko. Bagian unit risk, ya. Risk itu melihat risiko-risiko di situ. Ya, dia memaparkan aku memaparkan nih bagian kredit. Unit risiko melihatnya gini, Adam, sampai ngasih kredit 10 miliar, ya. Itu di segmentasinya sektornya, contoh ya, sektor kulit katakanlah nih, jaket ya, jaket gitu ya. Sekarang tuh tahu nggak jaket? Sekarang jaket di sana, di Amerika atau di mana itu harganya murah. Iya, banyak jaket-jaket impor dari Cina, contoh seperti itu. Atau mungkin gini, padahal sampai ngasih itu, nanti dari mana bahan bakunya? Dari impor katakanlah, dari India. Oh nggak bisa padahal di India itu makanan ada ini seperti ini. Itu bagian risiko yang ngasih risiko-risiko yang dipaparkan seperti itu. Iya. Lalu terus gimana? Kalau bisa jangan 10 miliar gitu ya. 2 miliar dulu aja deh seperti itu. Ini contoh seperti itu, risikonya seperti itu, risikonya. Nah, terus yang terakhir, jadi Bank Indonesia itu punya sertifikasi, ya OJK dulu Bank Indonesia, namanya BPMC, BMSR. Jadi setiap pegawai itu harus ada training manajemen risiko yang diadakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu nanti ada sertifikasi. Contoh, saya sebagai kepala cabang harus saya punya sertifikasi manajemen risiko. Trainingnya di Jakarta itu biaya mahal kan dari pihak ketiga. Semua perbankan, pegawai bank harus wajib mempunyai manajemen risiko, sertifikasi manajemen risiko. Ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3 sampai level yang tertinggi. Jadi makanya tuh di bank itu wajib mempunyai sertifikasi manajemen risiko. Itu sih tuh. Jadi tahu-tahu, karena di bank itu tadi yang saya sampaikan itu penuh dengan risiko pekerjaannya itu. Dikit aja bisa dituntut. Gitu. Baik dituntut nasabah, baik dituntut hukum, dituntut secara perdata macam-macam. Kerjaan yang penuh resiko. Risiko. Perbankan ini. Risiko harus hati-hati memang. Aku dulu kan kerja di bank gini. Tutup ya. Aku. Iya. Baik, mungkin cukup sampai sini Pak ya interview kita pada siang hari ini.
Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Terima Pak. kasih. Terima kasih ya untuk teman-teman dari Universitas Budi Putra atas kehadirannya. Ini sedikit tadi yang saya sampaikan perihal pengelolaan sumber daya manusia di Bank Mandiri dan sekaligus overview Bank Mandiri seperti apa dan apa kedepannya seperti apa juga Bank Mandiri. Semoga sedikit yang saya sampaikan untuk teman-teman dari Universitas Budi Putra membawa manfaat dan untuk menjadi inspirasi ya. Jadi saya cerita yang perihal perjalanan hidup saya dan mimpi-mimpi apa yang harus saya raihkan waktu saya menjadi pegawai dari bawah sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga punya mimpi ya, mimpi karena manusia itu harus punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi nanti itu bukan manusia kan gitu. Itu aja dari saya. Sekian. Terima kasih Pak. Terima kasih.